Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yi Sisikasari dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan dari urutan kelompok 1 sampai kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1, yaitu metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, metode dipilih guru berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditentukan. Metode ini juga merupakan cara mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Setiap guru akan menggunakan metode sesuai dengan gaya melaksanakan kegiatannya, pembelajarannya. Namun, harus diingat bahwa pendidikan di PAUD mempunyai ciri khas sendiri. Oleh karena itu, ada metode-metode yang lebih sesuai untuk digunakan di PAUD dibandingkan metode-metode lainnya. Misalnya, guru PAUD jarang sekali menggunakan metode ceramah di kelasnya, karena memilih metode juga ditentukan oleh kreativitas karakteristik anak usia dini, tujuan kegiatan dan karakteristik anak yang akan diajar. Karakteristik tujuan kegiatan mengembangkan motorik anak TK. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, melatih anak gerak-gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengolah kontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat. Tentang teori-teori perkembangan fisik motorik. Motorik merupakan perkembangan pengadilan gerakan tubuh yang melalui gerakan yang sudah terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan fisik motorik ini ada dua, yaitu perkembangan fisik motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian tubuh atau seluruh anggota tubuh yang menggunakan otot-otot besar untuk kematangan diri sendiri. Perkembangan motorik ini sangat dipengaruhi oleh otak. Otaklah yang monetisir setiap gerakan yang dilakukan anak usia dini. Semakin meningkatnya perkembangan sistem saraf kepada anak yang mengatur otot memungkinkan perkembangan yang berkompetensi dan untuk kemampuan anak. Materi selanjutnya tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik dapat diartikan sebagai perkembangan yang menguasai keterampilan dan pengendalian unsur tubuh. Keterampilan motorik kasar dapat diawali dengan bermain. Pada anak usia 3 tahun, pada umumnya anak sudah menguasai sebagian besar keterampilan motorik kasar. Sedangkan motorik halusnya, keterampilan motorik halus baru mulai berkembangnya anak usia dini, yang diawali dengan kegiatan yang amat sederhana, seperti contoh memegang sendok dan memegang pensil. Keterampilan motorik halus ini pencapaiannya lebih sulit daripada motorik kasar, karena motorik halus membutuhkan kemampuan yang lebih sulit, misalnya kontrol, keseimbangan, konsentrasi, dan kondisi otot tubuh yang satu dengan yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4, yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik AUD. Tahapan yaitu umur 0 sampai 3 bulan. Memasuki usia 3 bulan, si kecil akan memulai belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya dari lantai, seperti melakukan min push up. Pada saat ini, si kecil masih menggenggam erat jemarinya. Latihan motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau memberikan seutuhnya halus pada jarinya, atau menyilangkan tangannya untuk menguatkan otot lengannya. Umur 4-6 bulan. Pada usia ini, si kecil mulai bisa mengiringkan badannya ke sisi kanan dan ke kiri, tengkurap, guling badan, serta menggunakan tangannya untuk mendukungnya duduk. Motorik halus mulai berkembang dengan melalui mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya.
Umur 7 sampai 9 bulan, saat ini si kecil sudah terlihat lebih kuat dan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Ia sudah bisa mengangkat, duduk, dan belajar berdiri sendiri. Motorik halusnya yaitu terus berkembang dengan kemampuan menggapai mainan dengan dua tangan serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Umur 10 sampai 12 bulan. Tak terasa, si kecil sudah memasuki usia 1 tahun. Saat ini, ia telah pandai mengangkat badannya untuk berdiri dan melangkahkan kaki untuk belajar rambatan dan merambat. Ia juga sudah mampu duduk tanpa dukungan di belakangnya dan memutar kepala tanpa kehilangan keseimbangan. Ia dapat mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan. Sebagai perkembangan motorik halusnya, umur 1 sampai 2 tahun, refleksi kecil kini kian baik. Ia sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik tangga, menarik dan mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan dan melempar. Begitu juga kemampuan motorik halusnya seperti bisa menyusun menara dari balon. Pencapaian perkembangan motorik kasar anak usia dini. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar seluruh anggota tubuh untuk perkembangan anak usia dini. Contohnya yaitu menendang, naik turun tangga, memanjat, dan berlari. Indikator pencapaian perkembangan motorik anak usia 5 sampai 6 tahun. Motorik kasar, tingkat pencapaian perkembangan yang pertama adalah mampu menggerakkan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelincahan dan kelenturan. Indikatornya yaitu berjalan lurus pada garis lurus. Yang kedua yaitu indikatornya berlari maju pada garis lurus. Motorik kasar, pencapaian perkembangannya yaitu yang kedua melakukan koordinasi gerakan dengan senam dan tarian. Indikatornya yaitu mampu melakukan berbagai gerakan kepala, tangan, kaki dengan irama musik. Motorik kasar, tingkat pencapaian perkembangannya yang ketiga yaitu terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Indikatornya yaitu mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya berkoordinasi antara mata dan tangan. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian perkembangan motorik halus. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang dilakukan setiap individu untuk menuju kedewasaan dan kematangan yang berlangsung dan menyangkut aspek fisik dan psikis. Motorik halus anak usia dini adalah kemampuan yang menggunakan keterampilan yang dilakukan dengan menggunakan otot-otot kecil yang berkoordinasi dengan mata, tangan, dan saraf. Kegiatan ini bisa dilatih dengan mengajak kebiasaan anak untuk menggambar, memotong, melipat. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk dan jenis permainan untuk perkembangan fisik motorik anak usia dini. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang individu yang bersifatnya menyenangkan dan bisa menimbulkan dan bisa mengasahkan tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Bentuk permainan ini ada dua, yaitu bentuk permainan aktif dan pasif. Bentuk permainan aktif yaitu permainan yang banyak melibatkan aktivitas di luar, seperti bermain peran, bermain musik, dan olahraga. Yang kedua yaitu bermain pasif, yaitu
Permainan yang dilakukan seperti membaca, mendengarkan musik, dan menonton TV. Jenis permainannya yaitu bermain sepeda, bermain sepak bola, menangkap ikan, melempar bola, yoga hewan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.